Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman biologi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai jaringan dasar dan penyokong pada tumbuhan. Bersama dengan saya Umi Zakia dengan 3 digit yang terakhir 119. Saya Najila Meifasari dengan 3 digit terakhir 104. Dan saya Sina Nurul Fawaid dengan 3 digit yang terakhir 083. Jangan lupa untuk menyimak ya, let's get it. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai jaringan dasar yang pertama, yaitu jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini itu merupakan jaringan dasar yang paling umum dan paling sederhana pada tumbuhan. Nah, kenapa disebut jaringan dasar? Karena parenkim itu terdapat di seluruh bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daunnya. Tapi walaupun strukturnya itu sederhana dan tidak banyak terspesialisasi, parenkim ini itu justru sangat penting karena memiliki fungsi yang sangat beragam. Misalnya sebagai tempat fotosintesis, tempat cadangan makanan dan air, dan juga membantu proses penyembuhan luka pada tumbuhan. Nah, bisa kita lihat bareng-bareng ya. Di gambar 1 itu ada hasil pengamatan sel parenkim. Nah, bentuk sel-selnya itu besar dan berdinding tipis. Terus juga ada ruang antar selnya. Ruang antar sel ini itu berguna untuk pertukaran gas. Sedangkan pada gambar yang kedua itu adalah diagram struktur sel parenkim, di mana dalamnya itu ada sitoplasma yang bertugas sebagai tempat metabolisme, nukleus sebagai pusat pengendali sel, vakuola sentral yang besar untuk menyimpan air, pigmen, dan cadangan makanan. Lalu di situ juga ada dinding sel yang tipis sehingga memudahkan pertukaran zat, serta ruang antar sel yang juga membantu pertukaran udara. Jadi bisa kita simpulkan bareng-bareng bahwa jaringan parenkim ini itu jaringan dasar yang punya struktur sederhana, tapi perannya itu sangat penting dan serbaguna bagi tumbuhan. Lanjut di slide yang berikutnya, kita bisa lihat bahwa secara fisiologis jaringan parenkim itu punya fleksibilitas struktural yang bisa membuat dia itu menjalankan banyak sekali fungsi, teman-teman. Nah, fungsinya udah aku jelaskan tadi, yaitu sebagai tempat fotosintesis, cadangan makanan maupun air, terus juga bisa membantu proses aerasi, transportasi zat, sampai sekresi. Terus juga selanjutnya ada contoh gambar yang ketiga, itu bisa kita lihat bareng-bareng jaringan mesofil pada daun, yaitu palisade mesofil yang kaya kloroplas untuk fotosintesis, dan spongy mesofil yang punya banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Sedangkan untuk yang gambar keempat itu ditunjukkan variasi bentuk parenkim yang bisa berbeda-beda nih teman-teman, sesuai fungsinya masing-masing. Nah, untuk slide yang ketiga mengenai jaringan parenkim ini itu ditunjukkan beberapa jenis parenkim berdasarkan fungsinya. Pada gambar kelima ini bisa kita lihat parenkim penimbun yang berfungsi menyimpan cadangan makanan seperti pati. Sedangkan pada gambar keenam itu menunjukkan parenkim aerenkim yang memiliki banyak ruang antar sel. Fungsinya untuk menyimpan udara dan membantu pertukaran gas. Nah, biasanya ini tuh ditemukan pada tumbuhan air. Jadi, jaringan parenkim ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan tumbuhan, baik untuk menyimpan makanan, air, maupun udara. Berikutnya adalah jaringan kolenkim, jaringan penyokong pada organ-organ tumbuhan yang masih muda dan aktif tumbuh seperti pada tangkai daun, petiolus, batang herbal, dan di sepanjang daun
tulang daun. Nah, jaringan kolenkin tersusun atas sel-sel yang hidup saat dewasa dan bentuk memanjang. Ciri khasnya adalah penebalan dinding yang tidak merata. Berdasarkan letak penebalannya, jaringan kolenkin dapat kita bagi menjadi 4 macam, yaitu kolenkin sudut, angular, kolenkin papan, lamelar, kolenkin tubular, lakuna, dan kolenkin tipe cincin. Nah, kolenkin angular sudut itu penebalan terjadi paling tebal di sudut-sudut pertemuan beberapa sel. Ini adalah tipe yang paling umum. Nah, kolenkin lamelar atau papan itu penebalan terjadi terutama pada dinding tangisial sejajar permukaan organ sehingga tampak seperti lempengan berlapis. Kolenkin lakunar penebalan terjadi pada dinding sel yang terbatas dengan ruang antar sel. Kolenkin anular cincin penebalan terjadi secara merata di sekeliling lumen sel meskipun penebalan ini masih merupakan dinding primer. Nah, jaringan kolenkin terdapat pada tumbuhan dikotil yaitu pada batang, bunga, dan daun. Sangat jarang jaringan ini terdapat pada akar tanaman. Kita bisa melihat jaringan ini pada akar tanaman yang akarnya menjulang ke atas tanah gitu. Nah, bentuk sel kolenkin tidaklah beraturan, ada yang berbentuk seperti prisma atau segi enam. Apabila dipotong membuju, maka selnya akan terlihat memanjang seperti serat berukuran. Itu bisa dilihat di PPT, terdapat gambarnya ya, gambar jaringan kolenkin. Nah, poin selanjutnya ada jaringan Scalenkin. Berbeda dengan jaringan yang kolenkin, Scalenkin ini jaringan penyokong yang memberikan kekuatan kaku dan permanen pada bagian-bagian tumbuhan yang telah berhenti tumbuh. Nah, di mana sel Scalenkin ini memiliki dua karakteristik utama, dengan dinding sel sekunder yang sangat tebal dan berlignin, serta umumnya mati pada saat mencapai kedewasaan fungsional. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jaringan Scalenkin ini dibagi menjadi dua jenis sel yang utama. Yang pertama ada berupa serat atau fibers. Ini adalah sel yang bentuknya panjang dan ramping seperti benang atau serat. Nah, untuk tampilan memanjangnya ini terlihat pada gambar ya. Sel-selnya ini tampak seperti serabut panjang yang berkumpul menjadi satu berkas, di mana fungsinya ini untuk memberikan kekuatan dan kelenturan mirip seperti tali yang kuat. Selanjutnya ada tampilan melintang. Kalau semisal seratnya ini dipotong, penampilannya akan terlihat seperti sel-sel berbentuk segi 5 atau segi 6 yang tersusun rapat, di mana dinding selnya juga tebal dan bagian tengahnya kosong. Ini disebut sebagai lumen. Nah, dinding tebal inilah yang memberikan kekuatan super pada batang. Kemudian ada sclerate atau sel batu. Ini sel Scalenkin yang bentuknya pendek dan tidak beraturan, kadang-kadang bercabang seperti bintang. Nah, yang ini pada sel batu ini yang kayak bintang gitu. Nah, sel ini punya dinding yang tebal dan keras karena mengandung lignin, zat kayu. Di gambar kalian bisa lihat ada bagian kanal, ini bagian kanal sini ya, bagian kanal atau noktah, yaitu saluran-saluran kecil yang menghubungkan sitoplasma sel sebelum selnya itu mati. Sel batu inilah yang membuat tekstur krenyes-krenyes atau berpasir ketika kita makan buah pir. Nah,
Selnya ini juga yang membuat tempurung kelapa dan kulit biji menjadi sangat keras. Nah, jadi singkatnya itu sel batu ini memberikan dukungan mekanis yang keras dan kaku pada bagian-bagian tumbuhan yang sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan. Kemudian ciri khas dari sel ini memiliki dinding sekunder yang sangat tebal dan mengandung lignin. Pada saat dewasa, sel-sel ini umumnya sudah mati dan tidak memiliki sitoplasma lagi. Hanya menyisakan dinding sel yang tebal dan lumen yang kosong. Nah, lignin ini merupakan polimer kompleks yang membuat dinding sel menjadi sangat keras, kaku, dan tahan terhadap tekanan serta serangan mikroba ataupun patogen ya. Makanya lignin ini itu yang paling berperan yang membuat sel sklerenkim itu menjadi keras. Nah, kemudian umumnya kan itu selnya mati pada saat mencapai fungsi kedewasaan. Nah, kematian sel ini itu memungkinkan protoplas menghilang, menyisakan lumen kosong yang dikelilingi oleh dinding, di mana fungsinya ini murni sebagai elemen struktural. Jadi secara sederhana, parenkim ini memastikan tumbuhan dapat hidup dan beraktivitas. Maka kolenkim dan sklerenkim ini memastikan juga agar tumbuhan bisa berdiri tegak, kokoh, dan mempertahankan bentuknya untuk menghadapi tantangan lingkungan. Kombinasi dari jaringan dasar yang fungsional dan jaringan penyokong yang struktural inilah yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup dengan efisien. Jadi tanpa kerjasama tim ini antara si parenkim dan dua bodyguardnya, kolenkim sama sklerenkim, itu nggak akan ada tumbuhan yang bisa berdiri tegak, apalagi menghasilkan oksigen buat kita. Jadi semuanya ini sama-sama penting. Nah, itulah tadi materi yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi